Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dharma Putra. Tentunya kedepannya kita akan membahas perihal-perihal informasi yang terkait dengan dunia pendidikan. Sebelum itu, kita mulai intronya. Cekidot. Nah, informasi terbaru bahwasanya pada tanggal 1 Februari kemarin, tepatnya 1 Februari 2021, Kemendikbud sendiri Bapak Nadiem Makarim telah merilis sebuah surat edaran terkait dengan aturan-aturan baru perihal kelulusan, kenaikan kelas hingga penerimaan peserta didik baru. Nah, hal ini akan kita kaji ke depannya. Pertama, kita bahas perihal kenapa surat edaran ini muncul. Surat edaran ini muncul di latar belakangi karena kondisi kita yang sedang dirundung oleh pandemi COVID tentunya. Nah, dengan menimbang situasi demikian, mengurangi intensitas terjadinya bertemu dengan skala besar dan lain sebagainya, membuat surat edaran ini dirilis oleh Kementerian Pendidikan sendiri. Nah, surat edaran ini ditujukan kepada tentunya gubernur, wali kota, bupati, dan lain sebagainya. Dan ini diharapkan akan dijabarkan dan diturunkan kepada masing-masing satuan pendidikan di wilayah masing-masing pemerintah kota, kabupaten tersebut menjabat, seperti itu. Nah, dalam surat edaran ini Mendikbud sendiri menjabarkan bahwasanya ada 9 poin yang dijabarkan dalam surat edaran ini. Hal ini bisa disimpulkan bahwasanya ada 3 poin besar yang dibahas, yakni perihal kelulusan, yakni tentang ujian nasional maupun ujian kesetaraan, dan yang lainnya perihal kenaikan kelas dan juga tentang perihal penerimaan peserta didik baru atau kita kenal dengan PPDB. Nah, poin pertama yakni dari 9 poin tadi secara keseluruhan, setengah dari poin tersebut mengkaji perihal standar kelulusan, maksudnya kelulusan untuk tahun 2021 ini bagaimana, seperti itu. Nah, ternyata untuk tahun 2021 ini untuk standar kelulusan untuk UN sendiri ditiadakan maupun ujian kesetaraan ditiadakan. Dulunya UN ini banyak sekali menjadi standar dalam kelulusan siswa, dan ini sudah dicantumkan dalam standar kelulusan maupun standar penilaian yang telah diatur dalam Permendikbud sendiri. Bahwasanya UN menjadi salah satu syarat untuk kelulusan. Nah, untuk yang tahun 2021 ini dengan adanya surat edaran ini, UN ditiadakan maupun ujian kesetaraan untuk masyarakat yang mengalami masalah dengan pencapaian pendidikannya melalui ujian kesetaraan pun dulunya seperti paket A, B, dan juga C itu untuk tahun ini ditiadakan, sehingga nantinya dalam poin-poin berikutnya UN sendiri ditiadakan dan diganti dengan beberapa syarat kelulusan, dan juga ujian kesetaraan pun ditiadakan dan diganti dengan beberapa syarat kelulusan tentunya. Nah, bisa dilihat sendiri pada layar bahwasanya dari poin 1, 2, 3, 4, 5 itu membahas perihal ujian nasional dari 9 poin. Jadi ujian nasional sendiri pada poin 1 dikatakan bahwasanya ujian nasional ditiadakan. Poin 2 ujian nasional dan ujian kesetaraan itu yang menjadi syarat kelulusan ditiadakan. Dan poin ketiga, sebagai syarat kelulusan yang terbaru, Mendikbud sendiri merilis bahwasanya peserta didik dinyatakan lulus katanya dari satuan pendidikan atau program pendidikan setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Jadi salah satu poin pengganti dari syarat kelulusannya adalah rapor. Setelah itu memperoleh nilai sikap baik, minimal baik. Dan yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi selain dari nilai sikap kita baik, selain dari kita mengikuti program pembelajaran dengan dibuktikan nilai rapor, kita juga mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Jadi semua ini dihibahkan ke sekolah juga, masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Nah, bentuk ujiannya bagaimana? Di sini juga dijelaskan ujian yang seperti apa. Nah, ujian yang dikelola oleh satuan pendidikan tadi terkait dengan ujian portofolio, ujian penugasan, tes luring ataupun tes daring, dan juga bentuk kegiatan penilaian lainnya. Bentuk kegiatan lain ini seperti misalnya pada tingkat SMK itu ada ujian khusus, yakni ujian UKK.
ujian kompetensi kejuruan, dan ini menjadi salah satu yang bisa digunakan sebagai standar kelulusan bagi siswa-siswa yang bersekolah di SMK seperti itu. Nah, ternyata dari rilisnya edaran Mendikbud ini, khususnya pada poin kelulusan, yakni UN yang ditiadakan maupun ujian kesetaraan yang ditiadakan ini, tidak semua pihak menerima hasil tersebut. Salah satunya misalnya dari Ketua Umum PGRI sendiri, yaitu Ibu Unifah Rosyidi. Di sini beliau menyatakan bahwasanya dia tidak setuju dengan penentuan kelulusan itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Jadi dari bahasa surat edaran sendiri, standar kelulusannya, syarat kelulusan pun semuanya lebih diberatkan kepada sekolah, mulai dari rapor, nilai sikap baik, maupun ujian satuan pendidikan masing-masing sekolah yang melaksanakan, semuanya dihibahkan sekolah. Dan menurut Ketua Umum PGRI sendiri, Bu Unifah, menyatakan bahwasanya dengan demikian, dengan ditiadakannya UN, sekolah menjadi kambing hitam. Nantinya ditakutkan menjadi kambing hitam apabila pelaksanaan kelulusan atau standar kelulusan ini yang dihibahkan kepada masing-masing satuan pendidikan bernilai buruk seperti itu, atau bernilai rendah atau bersifat menurun. Dengan demikian, Ibu Unifah sendiri mempertanyakan atau meragukan perihal aturan ini, dan diharapkan, beliau juga mengharapkan bahwasanya kebijakan ini seharusnya diberi tindak lanjut oleh Kementerian Pendidikan sendiri dengan adanya satuan standar penilaian baku. Misalnya penilaian portofolio tadi, Bu Unifah menyatakan bahwasanya misalnya penilaian portofolio misalnya, kan tidak semua sekolah menyamakan penilaian standar untuk portofolio ini, tidak menyamakan definisinya. Kalau menurut definisinya saja, portofolio ini adalah penilaian yang merangkum, merekap semua apapun bentuk penugasan, hasil, penghargaan, sertifikat, dan lain sebagainya. Tapi tidak semua daerah menyamakan definisi demikian. Seharusnya dari Kementerian sendiri, Bu Unifah mengatakan bahwasanya itu harus disamaratakan, sehingga terjadi penyamarataan standar penilaian atau standar kelulusan masing-masing secara nasional, walaupun dalam kondisi pandemi seperti itu. Nah, perihal ujian kesetaraan pun, sebelumnya kita harus tahu dulu definisinya, bahwasanya ujian kesetaraan ini merupakan penilaian khusus yang diberikan sebagai kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi atau meningkatkan taraf pendidikan atau skala pendidikan masing-masing masyarakat Indonesia terutama. Jadi tidak ada lagi yang namanya masyarakat yang tidak berpendidikan atau masyarakat yang tidak mengenyam rasanya pendidikan, apapun itu bentuk bentuk permasalahan yang terjadi seperti itu. Jadi misalnya tidak ada lagi faktor kemiskinan yang terkendala ataupun faktor kegiatan oleh masyarakat tersebut yang terlalu sibuk seperti itu. Jadi dengan diadakannya ujian kesetaraan ini, diharapkan semua kalangan bisa mengenyam rasanya nyamannya pendidikan, terutama di Indonesia. Dalam beberapa edaran juga disampaikan bahwasanya pendidikan kesetaraan ini diatur dalam ujian paket A, B, dan juga C. Paket A itu untuk SD, paket B itu untuk SMP, dan juga paket C itu untuk SMA dan sederajat. Dan pada edaran Mendikbud ini yang terbaru, yakni PSE nomor 1 tahun 2001 ini, untuk pendidikan kesetaraan itu diatur juga bahwasanya penyetaraan bagi lulusan program paket A, paket B, dan juga paket C dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Poin A-nya, kelulusan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan angka 3. Jadi poin ujian nasional dan juga poin kesetaraan perihal kelulusannya disamakan, yakni ditiadakan. Terus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagai yang dimaksud pada angka 3 huruf C bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan. Jadinya walaupun UN ditiadakan, ujian kesetaraan ditiadakan, syarat kelulusan yang pada poin pengganti UN juga disamakan dengan ujian kesetaraan. Jadi pada UN syaratnya cuma rapor, nilai sikap baik, ataupun ujian dilaksanakan oleh sekolah atau satuan pendidikannya. Di ujian kesetaraan pun demikian. Terus poin C-nya, ujian kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dalam bentuk angka 4 katanya. Jadi ujian kesetaraan ini juga ada pelaksanaan ujiannya tergantung satuan pendidikannya. Peserta ujian tingkat satuan pendidikan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah,
dan hasil ujian tingkat satuan pendidikan setara harus dimasukkan dalam data pokok pendidikan. Jadi ujian kesetaraan ini kelebihannya yakni sama, disamaratakan dengan sekolah-sekolah formal. Jadinya ijazah, sertifikat yang didapat di sekolah formal sama nilainya dengan yang didapat dari ujian kesetaraan. Seperti itu. Nah, selanjutnya poin untuk kenaikan kelas. Jadi untuk satuan pendidikan yang melaksanakan proses kenaikan kelas bagi peserta didiknya itu juga diatur oleh surat edaran ini, yakni beberapa poinnya yaitu ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes luring atau daring ataupun bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Sama, yakni dihibahkan kembali ke masing-masing satuan pendidikan untuk ujian akhir semesternya. Poin B-nya, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Nah, ini mungkin jadi salah satu nilai plus untuk Kementerian Pendidikan sendiri, bahwasanya dalam kondisi pandemi tersebut pemerintah menganjurkan tidak memberatkan masing-masing satuan pendidikan untuk menyelesaikan kurikulumnya atau mencapai kurikulumnya. Jadi lebih mengedepankan pembelajaran yang bermakna, maksudnya pendidikan yang bermanfaat untuk masing-masing peserta didik dalam melaksanakan atau menjalani kehidupan selama masa pandemi COVID seperti itu. Misalnya pendidikan berkarakter, pendidikan lingkungan, yang lain sebagainya, mungkin lebih mengarah ke arah sana diharapkannya. Jadi pemerintah sendiri memikirkan sampai mengedepankan hal demikian terkait dengan proses pembelajaran, dan ini tujuannya adalah untuk guru. Jadi guru diharapkan untuk tidak terlalu memaksakan pencapaian kurikulum. Guru lebih mengarahkan pendidikan atau pembelajaran ke arah pembelajaran yang bermakna terkait dengan kondisi pandemi COVID yang sedang dilaksanakan. Nah, selanjutnya perihal poin ketiga, perihal penerimaan peserta didik baru, yaitu PPDB, proses PPDB. Nah, kalau menurut surat edaran ini, proses PPDB itu dilaksanakan sesuai Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Jadinya semua proses penerimaan peserta didik baru kita runut ke dalam sana. Tapi untuk video kali ini kita pisahkan dulu. Jadi proses PPDB-nya nanti kita bahas pada video selanjutnya. Nah, mungkin itu saja terkait dengan surat edaran Kementerian Pendidikan nomor 1 tahun 2021. Semoga dapat memperjelas isi kandungannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu pada video selanjutnya. See you.